Perang dagang dunia memasuki babak baru usai Presiden Amerika Serikat menerapkan kebijakan baru tarif impor termasuk untuk Indonesia. Sejumlah langkah harus dilakukan Indonesia termasuk mengirim delegasi untuk bernegosiasi. Perang dagang dunia memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor. Trump juga menerapkan tarif timbal balik atau resiprokal tarif yang lebih tinggi sebagai respon balasan terhadap beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Untuk Indonesia dikenakan tarif 32%. Tarif ini adalah balasan dari tarif impor 64% untuk barang Amerika Serikat. Atas kebijakan ini, Indonesia akan mengirimkan delegasi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Tarif 32% ini berpotensi mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat. Anggota Komisi 11 DPR RI Wihadi Wianto juga mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat mereview tarif yang dikenakan. Politikus Gerindra ini juga mendorong untuk menciptakan produk yang efisien dan berdaya saing yang lebih baik. Berbagai macam hal yang kita dorong adanya suatu bagaimana menciptakan produk yang penuh efisiensi, di mana kita menginginkan adanya sesuatu daya saing yang lebih baik dan kemudian juga harga yang kita inginkan bahwa ini dapat bersaing. Nah ini kan sesuatu hal yang memang seringkali kita mesti harus juga melakukan introspeksi pada masalah ini karena kita melihat mungkin perlu yang namanya kita ada suatu reformasi birokrasi kita terhadap perizinan dan segala macam sehingga investasi itu yang kita bisa dorong. Sementara itu, ekonom Ferry Latuhihin menyebut hal terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola kebijakan ini dengan baik. Yang paling ditakutinya dari imbas kebijakan ini adalah nilai tukar rupiah. Nah ini tugas berat dari Bank Sentral kita yaitu BI bagaimana mengintervensi atau memanage currency fluctuation atau pelemahan rupiah ini dengan baik. Jadi bukan pemerintah aja yang sulit menghadapi ini, tapi juga Bank Sentral. Ya, Bank Sentral kita ketahui memang tugasnya menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi, apakah memang Bank Sentral punya kemampuan untuk memanage itu dengan baik? Nah, ini pun masih menjadi pertanyaan karena apa? Karena selain adanya tadi external issues, kita juga banyak internal issues ya. Itu juga kita tidak bisa hindari. Nah, ini akibatnya adalah menjadi double shock. Shock dari eksternal, shock dari internal. Sebelum shock eksternal yang sudah diantisipasi, memang kita sudah tahu kita punya masalah internal, mengenai defisit APBN, mengenai utang kita yang naik terus, mengenai PHK, ya kan ya, mengenai rendahnya kemarin kita lihat bagaimana orang mudik ya, kan merendahkan daya beli kita lemah gitu. Nah sekarang datang external shock yang menghantam currency kita juga tadi 16.750. Nah sekarang bagaimana kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya kan dalam menghadapi shock ini dan juga jangan lupa yaitu Bank Sentral kita karena tekanan terhadap rupiah ini sangat tinggi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.